Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi digantikan oleh Purbaya Yodisadewa pada Senin 8 September 2025. Hal ini pun membuat profil Purbaya Yodisadewa disorot publik. Sosoknya bukan baru dalam dunia ekonomi nasional, namun penunjukan ini tetap mengejutkan banyak pihak lantaran latar belakang Purbaya lebih banyak di bidang penelitian dan kebijakan, bukan pengelolaan fiskal secara langsung. Dalam video singkat ini, kami akan mencoba menjelaskan penerapan core values ASN berakhlak yang telah dilakukan oleh Pak Menteri Purbaya. Nilai berorientasi pada pelayanan. Salah satu langkah nyata Pak Purbaya dalam mewujudkan pelayanan prima adalah dengan memprioritaskan perbaikan core tax system. Pak Purbaya menargetkan perbaikan sistem administrasi pajak yang krusial ini rampung paling lambat pada akhir Oktober 2025 dengan estimasi penyelesaian hanya 1-2 bulan. Target yang sangat ambisius ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap kecepatan pelayanan. Nilai selanjutnya adalah akuntabel. Kebijakan alokasi dana sebesar 200 triliun rupiah ke Bank BUMN menghadirkan dilema tata kelola publik dan menuntut level akuntabilitas yang ekstrim. Upaya dalam menegakkan akuntabilitas terlihat dari larangan tegas bagi Bank Himbara untuk menggunakan dana tersebut guna membeli SBN atau SRBI. Larangan ini adalah mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar disalurkan sebagai kredit untuk menggenjot perekonomian Indonesia. Nilai kompeten. ASN yang kompeten dituntut untuk meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas terbaik. Kinerja Purbaya didukung oleh fondasi akademis yang kokoh dan pengalaman profesional yang luas. Latar belakang ini memberikan beliau kompetensi inti yang tak terbantahkan dalam isu-isu stabilitas sistem keuangan dan makroekonomi. Nilai selanjutnya adalah harmonis. Nilai harmonis yang sudah diterapkan Pak Purbaya adalah apresiasi beliau terhadap nilai sosial lokal. Pengakuan Pak Purbaya terhadap gerakan yang berlandaskan silih asa, silih asih, dan silih asuh mencerminkan kesediaan beliau untuk mengharmonisasi kebijakan fiskal Indonesia untuk selaras dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang bersifat tolong-menolong dan membangun solidaritas. Nilai selanjutnya adalah loyal. Pak Purbaya terlihat menerapkan nilai loyal dari bagaimana beliau bersedia kembali ke Indonesia untuk mengabdikan diri, meskipun sudah mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta. Ini menandakan kesiapsediaannya pada negara ketika dibutuhkan. Selain itu, beliau juga siap untuk memegang langsung Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjamin efektivitas dan kecepatan dalam tata kelola keuangan negara. Selanjutnya adalah adaptif. Pak Purbaya dengan keputusan alokasi dananya kepada kas negara sebesar 200 triliun merupakan tindakan adaptif dan proaktif yang signifikan. Kebijakan ini adalah respon cepat terhadap pelemahan kredit perbankan, menunjukkan fleksibilitas fiskal yang tinggi dan kemauan untuk melakukan intervensi pasar yang tidak konvensional demi menjaga momentum perekonomian. Tindakan ini bertujuan untuk menggenjot perekonomian dengan langsung menyuntikkan likuiditas yang merupakan bukti kemampuan adaptif dalam menghadapi tantangan makroekonomi secara dinamis. Nilai selanjutnya adalah kolaboratif. Baru-baru ini, Purbaya menyetujui kerjasama dengan Gubernur Jakarta dalam rencana pembangunan gedung pusat Bank Jakarta di SCBD. Kerjasama ini berupa memberikan izin pembangunan dan memberikan keuntungan nilai bangunan tersebut ke negara sebesar 30%. Selain pembangunan Bank Jakarta, bentuk kerjasama lain yang baru disetujui adalah pemanfaatan dana Bank Himbara untuk kebutuhan BUMD di Jakarta, di mana Purbaya mengharapkan agar ekonomi di Jakarta tetap berjalan dengan baik. Di balik dirinya yang baru diangkat jadi menteri, sudah banyak hal positif yang dapat kita contoh dari Pak Purbaya. Walaupun beliau tidak memiliki background politik, namun beliau berani mengambil peran Menteri Keuangan. Nilai-nilai ASN berakhlak juga sudah diterapkan oleh Pak Purbaya. Kita sebagai ASN muda jangan mau kalah. Kita juga harus berani melakukan perubahan dan terobosan seperti yang Pak Purbaya lakukan. Jangan lupa juga, kita tetap perlu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.